Jangan kebaikan deh. Gitu. Karena ada yang bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu nggak bisa temenan. Maksudnya nggak bisa berteman kalau misalnya nggak bisa sahabatan kalau sudah masing-masing sudah punya pasangan. Ya. Cuma ngobrol biasa, akhirnya curhat, akhirnya jadi nyaman. Nah, kata nyaman itu ketika mungkin dia tidak mendapatkan itu dari pasangannya, akhirnya kan bahaya. Iya. Tapi ternyata selain perselingkuhan ada juga penyebab yang mungkin seringnya kita anggap sepele. Ya. Saya tahu. Iya, tadi udah disebut juga. Mantan. Bukan. Apa? Kenapa Ibu mantan? Ibu ada masalah sama mantan Ibu? Kok mantan saya? Tadi Ibu nyebutnya mantan. Mantan kamu. Gue tahu mantan. Mantan gue lagi. Sayang, kamu tahu nggak? Ternyata menurut data tuh 50% pasangan di Indonesia mengalami namanya masalah kepercayaan atau krisis kepercayaan. Trust issue gitu. Oh, kirain kepercayaan diri seperti saya, Bu. Kenapa lagi nggak percaya diri? Karena timnas kita dihajar. Ya ampun, masih dibahas. Masih ke bawah sedihnya sampai sekarang, Bu. Sedih banget. Iya, tapi benar sih. Jadi 50% orang 50%. Indonesia punya problem trust issue dalam relationship mereka. Benar. Wow. Dan ini banyak bisa terjadi ya? Banyak loh, 50% ya kan. Dan termasuk ini pejabat-pejabatnya juga. Tetap dibahas pejabat. Saya udah gak mau bahas pejabat. Yeah. Tapi trust issue ke pejabat mungkin ya. Tapi enggak, kita mau bahasnya tentang pasangan aja ya. Karena mungkin banyaknya orang ya, entah itu mengalami, melihat, itu kan yang namanya perselingkuhan, terus juga ada dari pengaruh media sosial, bahkan juga yang bisa dikatakan cemburu buta, cemburu yang berlebihan. Kalau dari selalu bilang cemburu itu boleh, tapi harus pas. Dan cemburu itu ada timingnya nggak sih menurut kamu? Ya nggak ada, Bu, namanya perasaan, siapa yang bisa ngatur ya kan. Tapi besok aja deh, gitu. Kadarnya yang pas, cemburunya jangan berlebihan gitu. Iya, dan ini juga ada menurut survei dari Alfara Research Center tahun 2021, media sosial itu memang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap sebuah hubungan. Dan ada juga artikel dari Kumparan tahun 2023 bilang bahwa fenomena cemburu berlebihan di era digital ini meningkat. Jadi memang impact sosial media tuh dahsyat ya, gawat banget. Kalau aku cemburunya berlebihan ya, itu yang komentar-komentar, Mas Darius ganteng banget, Mas Darius, atau jangan kan tapi ke kamu aku, gak tapi ke anak kita ganteng? locap, papanya boleh buat aku. Kamu seneng gak kalau kalau orang komen gitu, suami saya ganteng gitu? Ya seneng-seneng aja. Iya. Ya, kecuali seneng atau sebel? Enggak sebel. Paling suka aku sebelnya kalau dia nyangkut masalah fisik dan lain-lain saya gitu, umur gitu. Itu sedih. Itu sabar. Gak cemburu, sedih saya sedih. Jadi insecure ya. Jadi insecure, bukan jadi trust issue, tapi ya kalau misalnya cuma komentar jelek berarti. Ya memang mungkin mau nyakitin aja ya. Gitu nah, tapi berarti benar dong faktanya bahwa media sosial itu bisa berpengaruh terhadap hubungan karena personal aja kena. Kalau personal kena kan pasti ngaruh ke hubungan juga. Bener. Berarti benar datanya ya. Bener ya. Baik. Nah, kali ini kita juga akan ngebahas mengenai isu yang juga cukup penting dalam sebuah hubungan ya. Trust issue, masalah bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang praktis sebetulnya bisa dilakukan dalam keseharian kita bersama dengan pasangan kita supaya hubungan kita bisa lebih kuat dan sehat. Iya, tapi sebelum kita bahas tentang itu, mungkin banyak juga yang belum sebenarnya trust issue itu apa sih definisinya? Trust issue itu kalau susah-susah ya, yang gampang aja. Ya, kalau buat aku ya sederhananya itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang sulit untuk bisa mempercayai atau memberikan kepercayaan kepada pasangannya. Iya. Nah, ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti yang kamu tadi bilang, perselingkuhan, trauma masa lalu, pengalaman buruk, apapun itu ya, atau bahkan juga karena perilaku pasangan kita sendiri, yang dalam hubungan sedang berjalan nih, perilakunya itu membuat kita ragu-ragu. Contohnya? Ini benar atau enggak? Misalnya, dia sering bohong. Ya, sering bohong. Bilangnya begini ternyata enggak. Atau bilangnya enggak kesini, ternyata iya gitu. Kesana, ya gitu kan. Ketahuan pasang GPS ya. Pamitnya kemana di GPS ternyata posisi dicek di handphone ternyata kalo beda. Kalau dulu gitu. di Facebook tuh ada tuh
login ke sini atau check in di sini gitu kan maksudnya. Dia lagi di sini nih gitu, terus dimatiin. Jadi nggak Itu nggak ketahuan. kedetek, cowok kayak gitu kan. Terus itu tapi itu dia lakukan misalnya ketika kita pasangannya nakal gitu ya, sering bohong gitu. Tapi bisa juga ternyata pasangan kita yang bikin kita jadi nggak percaya karena dia suka ngecek-ngecek, suka bongkar barang-barang kita. Suka ngecek handphone gitu. Cek handphone nggak gitu. bilang Nggak gitu. bilang. Kamu bongkar-bongkar, kamu nggak percaya sama aku. Jadinya nggak ada kepercayaan kan yang terbangun. Tapi siapa yang pernah suka ngecek-ngecek handphone pasangan? Saya pernah sih. Atau baru nikahnya yang aku aja jujur ya. Dan Kenapa Bu? Hah? Ibu trauma. Tapi nggak percaya sama kamu. Kenapa nggak percaya? Coba cerita. Enggak. Cerita. Kenapa di awal-awal kenapa Nggak percaya? di awal-awal kan mungkin kan ya waktu itu kita menikah terus kan sebenarnya awalnya mungkin karena lebih ke insekuritas aku sih. Gara-gara? Ya saya hamil terus gede gitu secara physically merasa kurang menarik gitu kan, sementara mungkin suaminya sedang syuting dengan lawan jenis yang cantik apa gitu, jadi saya kerjaannya tiap pulang diomelin, dia dicemberutin. Tapi itu dulu, itu kan sebuah tapi proses yang harus dilewati dalam sebuah pernikahan. Apa yang membuat akhirnya kamu bisa percaya, lebih menerima situasi dan percaya sama aku? Karena kalau Darius ngomong nggak bisa dibantah, maksudnya aku nggak bisa membantah itu, dia selalu benar. Contohnya? Di waktu itu, iya. Apa yang paling kamu ingat? Masih ingat nggak sih? Gila udah lama banget itu. Lupa. Itu tahun berapa ya? 2008, 2007. Kita nikah 2006, 2007 lah, 2007-an. Jadi memang awal-awalnya, karena kan itu masih proses penyesuaian. Dan mungkin juga aku punya trauma di masa lalu yang akhirnya membuat kayaknya cowok di mana-mana sama gitu. Dan ini ada kejadian seru banget. Sempet ada deja vu Dona. Deja vu Dona? Iya, kamu deja vu. Kamu ngalamin sebuah kejadian yang mirip banget persis sama dalam situasi yang berbeda. Iya. Mau ceritain nggak? Tapi itu bahas dulu. Ntar aku ceritain. Ini bahas dulu. Jadi yang bikin kamu percaya apa? Yang akhirnya bikin kamu? Ya, karena Darius selalu berusaha untuk meyakinkan, gitu dan selama ini istilahnya mungkin ketakutan, kekhawatiran, kecurigaan mungkin yang aku alami, yang aku rasakan awal-awal sama kamu tuh tidak pernah terbukti. Jadi mau ngapain juga lagi gitu. Bahkan Tuhan pun ngasih tunjuk tuh kalau nggak terbukti. Apa? Itu kejadian itu yang deja vu, ya nggak? Boleh ceritain nggak? Iya boleh deh. Jadi waktu itu jadi bahan aku lagi syuting kan, traveling ceritanya traveling. Terus kalau nggak salah abis belum ada WhatsApp, abis telepon terus udah matiin nih, perasaan udah matiin, nggak tahu gimana masih connect ternyata, atau malah kata Dona sih ditelepon lagi, aku telepon lagi, cuma handphone itu ditaruh di samping gitu, terus sama lawan main kan, kebetulan lawan mainnya lawan jenis juga gitu. Terus ya udah, jadi Dona tuh nerima telepon halo terus cuma dengerin orang ngobrol gitu kan. Cewek dan cowok ngobrol dua dan satu suaranya gitu. Darius gitu, dan mungkin itu yang pernah bikin aku trauma karena itu pernah terjadi di masa lalu ketika aku punya pacar dulu. Dia lagi dia abis nge-gym, ternyata abis itu abis telepon tuh pokoknya handphonenya nggak ketuk, kok aku denger kok masih ngobrol gitu. Jadi aku dengerin aja, aku lagi nyetir terus dia ngobrol sama cewek sebelahnya. Ya itu membuat saya trauma karena ternyata dia gitu selingkuh lah. Dan entah selingkuh nggak tahu, pokoknya aku nggak pernah memastikan bahwa itu selingkuh, tapi itu terjadi dan akhirnya aku konfrontir lah, aku temuin dan akhirnya kita putus gitu. Gara-gara itu putusnya? Ya pemicunya di situ. Cowok yang mana coba? Ada deh gitu. Sementara kalau saya nggak ketahuan ya. Kamu dia terlalu pinter guys gitu. Tapi selama kamu denger kan nggak ada yang aneh, ya, ngobrol biasa. Cuma itu lumayan bikin aku deg-degan karena aku pernah ngalamin sebelumnya. Jadi deg-degan banget. Tapi abis itu aku telepon lagi. Tadi kamu telepon nggak mati handphonenya? Nggak mati. Untung nggak ngomong macam-macam. Mati gue sebut nih. Tapi balik lagi ke topik itu trauma ya. Salah satu mungkin kan salah satu penyebab terbesar lah bisa jadi untuk orang tuh jadi transisi adalah trauma masa lalu selain perselingkuhan yang terjadi saat ini. Tapi juga kadang hal-hal kecil ya menurut aku nggak selalu harus trauma, nggak selalu harus selingkuh gitu ya. Tapi hal-hal kecil seperti misalnya pasangan kita punya kebiasaan nge-like foto lawan jenis. Mungkin follow gitu kan. Terus nge-like terus komen-komen, terus chat-chat, DM. Terus selingkuh jadinya kalau udah chat-chat Bu. Terus nih, ini juga penting, suka lupa ngasih kabar.
Hal kecil kan, itu juga dulu kan jadi masalah buat kita sampai akhirnya kita berproses dan bisa ketemu di ini yang pas gitu ya. Iya, tapi mungkin teman-teman nih ya yang ngikutin perjalanan kita selama 18 tahun menuju 19 tahun ini, kita banyak banget kok prosesnya. Nggak dari awal tuh mulus-mulus aja gitu. Sama seperti pasangan lain, dan mungkin masalah trust issue juga ada salah satunya di kita. Dan tahu nggak kenapa hal-hal kecil itu atau hal-hal besar itu bisa jadi penyebab trust issue? Kenapa? Karena sebenarnya dasar dari percaya itu adalah ngerasa aman dan nyaman, ngerasa terlindungi, ngerasa bahwa kita bisa memberikan kepercayaan kita dan kita juga dipercaya dengan value yang sama, dengan nilai yang sama gitu ya. Dan ketika rasa aman itu nggak tercipta, maka mulailah insecure, mulai bertanya-tanya, mulai akhirnya curiga. Awalnya mungkin worry tapi akhirnya berkembang jadi curiga. Benar. Dan bisa akhirnya jadi dari worry. Benar. Ya? Dan salah satunya tadi kalau udah ngomong soal ngasih kabar gitu ya. Itu hal yang terkesannya kecil atau sepele, tapi ternyata kalau dilakukan berulang-ulang nggak enak. Ya, nggak baik juga. Apalagi misalnya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Biasanya mungkin sejam, 2 jam, misalnya setengah hari. Sampai akhirnya karena aku udah percaya sama kamu, dia 3 hari nggak ngasih kabar aku juga. Mau gimana? Nggak ada orang nggak ada sinyal. Bukan nggak bisa ngasih kabar. Bukan nggak mau tapi nggak bisa. Tapi kamu sekarang juga kadang suka lupa ngasih kabar buat sama aku. Iya, mungkin sudah lebih nyaman. Terlalu nyaman Bu Dana. Oke, jadi akhirnya hal-hal kecil dan hal besar itu kalau dibiarkan memang bisa jadi lingkaran setan karena nggak ada jalan keluar, kepercayaannya nggak terbangun gitu ya. Nah, kira-kira gimana cara mengatasinya supaya tidak menjadi sampai lingkaran setan, supaya hubungannya juga bisa lebih sehat antara dua orang ini ya. Kita akan bahas semuanya, tapi sebelum kita cari tahu cure-nya atau obatnya, sepertinya kita perlu lebih dalam lagi ngebahas soal trust issue ini sendiri, penyebabnya ya. Mungkin kamu tadi udah bilang ya bahwa ada penyebab-penyebab yang besar gitu, dan aku juga nambahin ternyata yang kecil-kecil. Dulu nggak? Amit-amit. Iya. Ngeri. Aduh merinding tuh. Saya pegang. Kalau bahas-bahas beginian saya suka merinding. Tapi kalau buat kamu sendiri sebenarnya kamu punya nggak hal yang spesifik yang menurut kamu tuh ini yang bakal jadi trigger buat kamu sehingga kamu curiga dan punya trust issue sama aku? Ya kayak aku selalu bilang kan, ketika ya pacaran sama menikah tuh kadang berbeda gitu ya. Ketika menikah tuh kan sense of belongingnya tuh pasti aku ngerasa besar. Seharusnya. Iya kan, sama kamu gitu. Jadi kadang tuh tidak rela suaminya mungkin misalnya ya amit-amit ya memperhatikan orang lain. Lebih memperhatikan. Maksud aku apalagi jangan kebaikan deh. Karena ada yang bilang bahwa laki-laki dan perempuan itu nggak bisa temenan. Maksudnya nggak bisa berteman kalau misalnya nggak bisa sahabatan kalau sudah masing-masing sudah punya pasangan gitu kan, karena ya namanya manusia gitu kan, apapun bisa terjadi. Kalau zaman dulu tuh orang tua selalu bilang entah awas setannya lewat gitu, ntar kejadian misalnya setan lagi disalahin. Selalu salah memang setan. Ya kan, dari yang mungkin cuma ngobrol biasa akhirnya curhat akhirnya jadi nyaman. Nah, kata nyaman itu ketika mungkin dia tidak mendapatkan itu dari pasangannya, akhirnya kan bahaya. Ya kan, jadi lebih baik kalau buat aku gitu ya, berteman sama siapapun boleh, tapi tetap gimana pun ketika kita sudah menikah pasti ada batasannya. Dan batasan itu memang kadang laki-laki dan perempuan beda ya gitu. Karena perempuan kan selalu pakai perasaan, laki-laki selalu pakai logika. Orang gue biasa aja, sementara buat kita enggak gitu. Lu menurut gue harusnya enggak gitu kan. Itu yang kadang jadi too much gitu. Iya, itu yang kadang jadi muncul yang namanya trust issue gitu. Dan sebaiknya memang di batasan itu harus dibicarakan. Tapi juga. Tapi benar-benar aku setuju sih sama Dona. Dulu juga aku suka nggak sadar gitu ya. Kadang sama orang bukan karena dia cewek atau cantik atau apa gitu, tapi aku melakukan itu ke siapapun gitu. Kebetulan ketika melakukan itu ke cewek dan cantik pula, jadi masalah ternyata gitu. Padahal ngelakuinnya sincere gitu ya, karena ya udah sama gitu, ke semua juga begitu. Dari gitu. kadang suka terlalu baik. Terus akhirnya Dona ngingetin gitu.
ya, tapi kan mungkin karena awalnya aku nggak tahu. Karena kan kadang apa yang aku lihat, apa yang pernah terjadi dengan aku, dengan orang lain di sekitar aku, itu yang jadi acuan aku gitu. Gue nggak pengen begini nih, dan gue nggak pengen pasangan gue juga begini nih, gitu kayak seperti itu. Jadi itu yang mungkin akhirnya bikin aku jadi punya trust issue, dan kan akhirnya kita sampaikan, sampaikan dan Darius berusaha untuk bisa menerima, dan aku juga berusaha untuk menerima Darius seperti apa. Kita adjust supaya ketemu gitu. Jadi bukan berarti nggak boleh berhubungan sama sekali, bukan berarti nggak boleh ngobrol sama lawan jenis yang cantik. Tapi semua ada batasan dan Donna suka ngingetin kamu tuh kebaikan. Kalau kayak gitu takutnya ceweknya yang baper. Iya, karena gitu. ada beberapa kejadian juga kan yang akhirnya baper. Masa? Mau gue ceritain. Iya. Nah, kalau Bodana itu, tapi buat sebagian orang nih ternyata hasil survei itu tetap nomor 1 adalah selingkuh, Bu. Pasti. Iya. Karena buat mereka itu selingkuh itu kayak udah akhir dari segalanya gitu. Dunia itu runtuh kalau misalnya pasangan kita selingkuh, ya kan. Tapi itu terjadi bukan hanya pada perempuan, laki-laki juga gitu kan. Sama gitu. Dan rasanya memang ketika udah diselingkuhin itu yang tadi ya dihianatin, kepercayaannya udah nggak bisa ada lagi, sama apa yang diomongin, dilakukan gitu, udah nggak percaya deh, udah bahkan mungkin ya lebih baik berakhir gitu hubungannya. Karena kita sebagai manusia pada dasarnya mungkin ketika sudah punya hubungan ya itu rasa memilikinya pasti akan lebih. Betul. Apalagi ketika kita punya ketakutan untuk ditinggal, ketakutan kehilangan itu kan nggak enak banget ya. Nah, jadi nggak ada yang suka sama yang namanya diselingkuhin. Perasaannya itu pahit banget, sedih banget pasti, dan bisa bikin trauma. Tapi ternyata selain perselingkuhan ada juga penyebab yang mungkin seringnya kita anggap sepele, ya. Tapi ternyata berdampak besar. Saya tahu. Iya, tadi udah disebut juga. Mantan. Bukan. Apa? Media sosial. Oh, media sosial. Iya. Kenapa Ibu mantan? Ibu ada masalah sama mantan Ibu? Kok mantan saya? Tadi Ibu nyebutnya mantan. Mantan kamu. Gue tahu mantan. Mantan gue lagi. Saya mantannya dikit, Bu. Mantan pacarnya dikit, gebetannya banyak, guys. Nah, sosial media ini ternyata, waduh, bawa implikasi yang luar biasa ya. Karena kadang suka nggak sadar, kebawa juga. Betul, gitu. Dan media sosial tuh aku pikir sekarang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam sebuah hubungan sih. Ya, itu bisa menjadi penyebab rusaknya hubungan seseorang tuh dari sosial media. Tahu nggak? Tapi urutannya gini, Bu. Kalau sebelum media sosial, putus hubungan ya udah. Bahkan belum ada aplikasi chatting gitu ya, masih SMS gitu kan, masih berjarak banget rasanya. Ketemu tuh harus janjian, nunggu SMS dibalas segala macam, atau teleponan. Bahkan kalau zaman dulu tuh pager gitu kan, telepon umum masih ngalamin kan? Telepon umum sekarang udah nggak ada yang ngalamin. Ya. Begitu keluar Friendster, Facebook gitu, apalagi Facebook nge-link kan semuanya. Sama mantan pun akhirnya terkonek lagi, Bu. Terus aduh, ada yang like gitu atau ada yang ngechat, hai kamu apa kabar, udah lama nih nggak ketemu, gitu. Itu sumber awal mula petaka. Saya yakin pasti banyak yang pernah mengalami situasi seperti itu ya. Iya. Jadi sebenarnya bukan berarti nggak boleh terus akhirnya mutus silaturahmi itu enggak. Cuma kan pikirannya gini loh, Bibi. Kita nggak pernah tahu pasti apakah apa yang ada di hati dan pikiran orang lain, termasuk pasangan kita. Yang tahu, ya enggak kok aku sayang sama kamu, kok nggak ngapa-ngapain, aku biasa aja, kita temenan ini itu. But kalau kita nggak pernah tahu apa yang benar-benar ada di dalam sini, gitu. Dan kalau ada alat yang bisa scanning gitu, semua benar kita ngerti, itu nggak akan ada yang namanya trust issue. Tapi karena kita nggak pernah tahu yang sebenarnya apalagi kalau misalnya sudah terjadi berkali-kali apa yang diomongin sama dilakukan berbeda. Nah, kayaknya Bu Donna lagi ada masalah trust issue deh. Sama Bu, tolong jujur Bu, masih ada masalah trust issue Bu? Enggak. Seharusnya, soalnya kalau aku berpikirnya gini, seharusnya ketika kita nggak punya masalah trust issue, pasangan kita percaya. Aku ke kamu gitu ya, aku percaya 100% kamu akan jaga diri kamu, kamu akan tahu batasan-batasannya. Saya nggak baik berarti. Sehingga gini, ketika kita percaya sama pasangan kita, orang lain yang namanya rasa itu kan kita nggak pernah bisa larang kan. Orang lain mau punya rasa silakan.
selama pasangan kita nggak menjawab atau membalas itu gitu. Betul. Jadi jangan pasangannya Bu yang di mungkin tapi kan ternyata kan sebenarnya masalah trust issue itu bukan hanya dari luar, tapi kan bisa dari dalam kita kan. Jadi harus diselesaikan ya. Diselesaikan. Nanti kita ngomongnya abis ini. Nah, contoh juga bahwa dalam sebuah hubungan, pemikiran atau pola komunikasi yang tidak baik gitu ya, yang buruk apalagi itu juga membuat kondisi trust issue itu semakin parah. Iya, apalagi sering hilang-hilang. Nah, masih kabar ghosting nggak terbuka sekarang sama kegiatannya, pasangannya, dan akhirnya itu akan membuat pasangan kita tuh jadi overthinking. Betul. Kalau dari overthinking, suaminya nggak ngasih tau, telepon pos sih aku, WhatsApp pos, besok bapak ngapain gitu. Udah ketahuan jadwalnya, nggak bisa bohong sih Bu. Jangan bohong juga lah. Tapi nggak pernah saya bohong. Iya bagus. Saya selalu bilang pamit ke situ ya ke situ. Iya benar. Walaupun sampai subuh dan segala macam tuh saking percayanya aku kan. Iya. Gue tidur aja udah. Bodo amat. Nah, ini yang bahaya nih gini. Biasanya kalau udah mulai rasa cemburu yang nggak sehat itu muncul ya, itu karena overthinking tadi, itu jadi larinya kan ke insecure tuh. Nah ini nanti akan bikin pasangan kita semakin nggak percaya dan itu akhirnya tampak nyata gitu. Refleksi dari tindakan pasangan kita itu misalnya jadi sering ngecek-ngecek handphone, nge-stalk media sosialnya gitu. Bahkan misalnya login sosial media pasangannya jadi dia bisa pantau tuh chatnya sama siapa aja. Iya benar. Iya kan? Bisa gitu ya. Pasang tracker untuk tahu dia di mana lokasinya. Tapi ya Mas, itu juga kita pernah ada pengalaman orang lain sih yang terjadi. Terus itu tuh kadang bikin nelponin. Ada nggak teman-teman di rumah yang nelponin teman-teman pasangan kita gitu? Lo beneran keluar sama dia? Lo pulang jam berapa? Ngecek. Aku gak pernah gitu. Di anak motor sering kejadian gitu. Nah, makanya kalau main motor sama Darius jangan posting ya bro. Kalau aja Dan itu sebenarnya tanpa kita sadar itu membuat hubungan itu semakin merenggang, kepercayaannya semakin tipis gitu. Dan pastinya hubungannya menjadi nggak sehat dan pasti nggak enak berada di posisi seperti itu buat kita yang curiga atau worry atau banyakan trust issue-nya tuh juga nggak enak. Apalagi mungkin juga kadang kalau pasangannya nggak ngapa-ngapain terus nggak dipercaya terus. Nah itu juga nggak enak. Iya. Kadang tuh jadi kalau cowok mungkin itu ya jadi tantangan ya. Udah deh, gue lakuin aja abis nggak dipercaya, gue baik aja nggak dipercaya gitu. Ya. Iya. Jadi nekat dikerjain bener. Gitu. Iya. Oh gini rasanya. Disurigain. Jadi memang bisa dari hal yang besar atau dari hal yang kecil, tapi apapun itu alasannya, apapun itu penyebabnya, sebaiknya memang masalah trust issue ini diselesaikan dan sebisa mungkin dari awal ketika udah bibit-bibitnya muncul, itu bisa untuk langsung coba untuk bagaimana dua pasangan ini bisa bicara dengan baik dari hati ke hati supaya akhirnya ketemu nih, trust issue-nya nggak berkepanjangan ya. Iya. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang apa itu trust issue, penyebabnya apa saja. Nah, salah satu yang paling penting adalah kita juga harus mencari solusi atau mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah trust issue tersebut. Karena pasti nggak enak banget loh. Ya kan hidupnya jadi nggak tenang. Penuh dengan dari mulai khawatir sampai ketakutan. Ada kan yang sampai akhirnya takutan gitu kan. Iya, karena jadi kondisi mentalnya juga jadi nggak sehat. Betul, dan selain itu juga pastinya hubungan dengan pasangan juga semakin tidak sehat. Nah, kalau menurut kamu langkah-langkah apa aja yang harus dilakukan gitu untuk mengatasi trust issue? Rasanya yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus, kalau ngeliat penyebabnya tadi ya, kita harus jujur sama diri sendiri dulu. Yang pertama justru kita bertanya ke dalam dulu, kenapa kita itu jadi nggak bisa percaya sama pasangan kita? Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah karena dulu dia pernah selingkuh atau kita di hubungan sebelumnya pernah ada trauma? Betul, atau juga pernah terjadi sesuatu, perselingkuhan itu terjadi di orang-orang keluarga, terdekat ya di keluarga misalnya di orang tua kita gitu ya. Atau akar masalahnya misalnya hal-hal yang kecil dan bersumber dari diri kita sendiri gitu. Misalnya karena tadi nggak dikasih kabar, hal yang sepele sebenarnya kan. Itu kan kadang semua adanya cuma di pikiran kita. Terus gitu kita jadi mikir yang kemana-mana aneh-aneh, terus
akhirnya jadi stalking, jadi kebiasaan, jadi pola. Nah, itu dicari dulu, dijawab dengan jujur ke diri kita, apa sebenarnya sumber penyebabnya. Iya, kenapa kita jadi memiliki yang namanya trust issue terhadap pasangan kita. Dan harus dijawab dengan jujur ya, gitu. Nah, aku setuju banget tuh sama kamu ya kan. Jadi itu namanya apa? Observasi diri. Tapi boleh nggak sih kalau ini bilang self diagnose gitu? Boleh aja, karena kan masih kita cari tahu penyebabnya nih, akar masalahnya di mana nih. Terus kita tanya sebenarnya yang bikin kita jadi punya trust issue apa ya? Oh, kayaknya kalau bukan sesuatu yang besar, kalau selingkuh kan jelas ya, atau trauma itu jelas. Tapi gitu. kalau ada orang yang ternyata dia nggak bisa mendiagnosa dirinya sendiri ya Pak, pakai ke ahli nggak apa-apa kali ya. Ya, gitu boleh datang minta tolong. Ya. Gitu. Terus yang kedua mungkin juga baru kita mulai untuk membangun setelah tahu nih penyebabnya apa, kita jujur sama diri kita sendiri, baru kita mulai untuk komunikasi terbuka sama pasangan kita. Kita harus bisa untuk menyampaikan perasaan dan ketakutan-ketakutan kita, tapi tanpa menyalahkan pasangan kita ya. Apalagi kalau pasangannya nggak salah nih, karena masalahnya diri kita gitu. Menjudge gitu ya. Pasangan kita salah pun kalau bisa memang ngomongnya baik-baik gitu. Karena begitu ada tendensi untuk negatif ke arah pasangan kita, pasti pasangan kita juga akan defensif kan gitu. Iya, tapi berbicara itu salah satu hal yang sangat penting loh. Karena dari pengalaman kita juga gitu. Kalau aku biasanya cuma mendem, berpikir sendiri, mikirnya kemana-mana, udah kadang kejauhan. Gitu. Akhirnya malah semakin kusut sendiri, padahal pasangannya juga nggak ngerti kenapa sih gitu kamu ngalamin seperti itu. Justru kalau dibicarakan gitu kan, ya untungnya setelah perjalanan waktu kita kan bisa nemuin pola komunikasi, akhirnya ngobrol, dan baby juga ngerti gitu kalau baby aku kok mikirnya gini ya, aku kok ngerasa gini ya gitu. Kamu baik-baik aja kan atau apa segala macam kayak gitu. Jadi membangun komunikasi untuk mengatasi masalah trust issue ini jadi satu hal yang sangat krusial juga dalam sebuah hubungan atau dalam sebuah pernikahan gitu. Iya. Nih contohnya kalau aku sama Dona sekarang ya, kalau sekarang udah 18 tahun gitu kan, aku pasti bilang, ya ampun sayang, kamu tuh apalagi kesannya banyak. Kamu mau curiga apa lagi gitu. Ini kita udah 18 tahun, anak udah 3, udah gede-gede. Aku selalu setiap kerja pasti pulang. Nggak ada kegiatan kalau bukan urusan hobi, motoran segala macam, aku jarang nongkrong. Apalagi yang mau ditakutin, apalagi yang mau dicurigain gitu. Tapi gimana pun juga setelah itu berusaha nenangin, karena kan perasaan worry-nya itu bisa muncul dari mana aja kan gitu, dan ditunjukin kalau kita memang beneran sayang, kalau kita memang beneran care dengan aksi nyata gitu. Iya, tapi sebenarnya kalau perasaan yang tulus benar-benar disampaikan oleh pasangannya ya gitu, nyampe kok sama kita. Yang pasti bisa bikin jadi semuanya lebih tenang, dan yang paling penting adalah setiap komunikasi yang dilakukan antar pasangan ini bisa berakhir dengan baik. Ya kan? Obrolan itu settle gitu, di endingnya itu dua-duanya ngerasanya lega gitu. Karena kalau berakhirnya berantem, ya berarti harus coba lagi, ya kan? Cari momen yang tepat, di waktu yang berbeda, dengan cara pendekatan yang berbeda juga, disesuaikan dengan karakter masing-masing. Nah ini yang kayaknya challenging, terutama buat pasangan-pasangan baru atau pasangan yang belum nemu pola komunikasi yang nyaman. Ya, tapi jangan cepat putus asa sih buat kamu para pasangan baru gitu ya, yang belum tadi dari sampaikan belum bisa menemukan cara komunikasi, karena pasti butuh waktu, pasti kita sama-sama belajar. Yang penting adalah dua-duanya benar-benar terbuka. Nah kalau dua-duanya nggak terbuka, nggak akan nemu sampai kapanpun. Tapi kalau dua-duanya terbuka dan punya memang niat yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah, salah satunya adalah masalah trust issue, percaya deh, cepat waktu lambat pasti akan selesai masalahnya ya. Dan ingat juga bahwa nggak ada orang yang suka disalahin, dipojok-pojokin ya. Pojok-pojokin. Iya. Tendangan pojok gimana Pak? Ya itu gol jadinya, bobolan. Ibu udah luka digaremin Bu. Oke. Karena kalau orang dipojok-pojokin, salah-salahin tuh udah nggak enak pasti gitu. Ya kamu sih habis pergi nggak pernah ngasih kabar. Beda sama sayang, boleh nggak kalau kamu pergi, kalau udah sampai tuh kasih kabar aku tuh worry sama kamu gitu. Nah, kamu tiap kali nyampe kantor nggak pernah ngasih kabar. Kamu makan keluar sama partner kamu nggak ngasih kabar. Ya gimana kita mau menerima komunikasi seperti itu dengan baik gitu ya. Jadi yang akhirnya malah defensif, dan yang muncul adalah emosi-emosi negatif. Jadi kita juga harus bisa untuk mengelola
emosi-emosi negatif itu dan mengerti, memahami bahwa pasangan kita punya ketakutan loh, punya problem dan butuh bantuan. Dan itu berarti pasangannya juga bisa mengvalidasi apa yang dirasakan oleh pasangannya yang mengalami trust issue tersebut. Nah, sekarang kalau problemnya adalah masa lalu, bukan hal kecil tapi trauma yang memang masih terbawa. Nah, kalau misalnya ternyata kejadiannya adalah karena trauma masa lalu di kita gitu ya, itu justru pasangannya akan bisa lebih mengerti kalau misalnya memang kita punya komunikasi yang baik dan sehat dengan pasangan kita. Gitu. Jadi pasangan kita juga lebih mengenal diri kita, lebih memahami dan mencari cara gimana supaya traumanya bisa diselesaikan dan juga nggak ke-trigger. Betul. Ya, dengan apapun yang bikin triggernya gitu ya. Jadi ada pemicunya gitu ya. Nah, dan membangun kepercayaan itu memang sedikit lebih menantang atau menjadi tantangan yang besar gitu Kak, karena pasangan kita yang bermasalah. Gitu pernah selingkuh misalnya. Misalnya pernah selingkuh, aduh. Itu sulit untuk membangun kepercayaan lagi ya. Jangan dibayangin. Ya, bahkan buat mulai obrolan yang baik tadi, kayak tadi tuh obrolan yang ini juga itu udah menantang sekali karena pasti dua-duanya butuh effort. Yang diselingkuhin, yang kehilangan kepercayaan pasti butuh effort lebih untuk tidak mengungkit dan menyalahkan. Dan pasti butuh waktu yang lebih panjang untuk dua belah pihak ini bisa sama-sama membangun kepercayaan kembali. Iya, dan mungkin kalau kayak begini, kalau berdua aja nggak bisa selesai gitu ya, atau sulit untuk bisa memulai segala sesuatunya, karena sulit untuk bisa kembali ke nol gitu. Itu pasti akan ada yang tetap mengganjal gitu kan, itu pasti luka yang nggak akan pernah bisa sama lagi ya. Dan itu mungkin bisa juga pakai jasa dari ahlinya, gitu, psikolog psikolog atau marriage consultant atau apapun, karena gimana pun kita pasti perlu orang ketiga yang bisa memberikan opini atau pandangan gitu secara objektif gitu ya. Kalau perlu kita bisa membuat kesepakatan sama pasangan kita, misalnya pasangan kita jadi lebih terbuka gitu kan tentang aktivitasnya. Pasangan kita harus mengubah kebiasaannya yang bikin kita jadi insecure, overthinking dan punya trust issue gitu ya. Itu perlu adanya kesepakatan dan juga mungkin sepakat untuk tidak menyimpan rahasia satu sama lain. Sepahit apapun harus diomongin. Bicarakan. Harus dikasih tahu ya. Dan ya kalau udah berulang kejadian yang sama ya berarti memang harus dipertimbangkan untuk langkah-langkah yang memang perlu dilakukan. Dan paling penting dari semuanya adalah sebenarnya kesehatan mental diri kita sendiri. Betul. Kalau trust issue ini sudah bikin kita sampai stres, overthinking, berkepanjangan dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari, please do find for help gitu ya, dari profesional, konselor hubungan seperti yang Donna tadi bilang atau psikolog gitu, karena untuk hal-hal seperti ini ketika sudah kena ke mental health issue ya spektrumnya udah lain. Nanti larinya kemana-mana gitu kan. Dan itu tadi beberapa hal yang perlu kita lakukan jika kita ataupun juga pasangan kita punya masalah trust issue. Nah, buat teman-teman yang punya masalah ini, yuk kita mulai bertanya sama diri kita sendiri. Kamu jawab dengan jujur gitu, apa sih penyebabnya, apa yang kita rasakan. Kalau misalnya itu trauma masa lalu, ya makanya diselesaikan, berdamai sama diri sendiri juga, sama masa lalu kita ya, biar nggak impact ke hubungan kita yang sekarang. Karena rantai trauma itu sebaiknya memang diputus, diakhiri di diri kita ya. Betul, dan jangan ragu juga untuk minta pasangan kita untuk membantu gitu ya. Karena kadang kalau udah trust issue, gengsi deh, nggak mau minta tolong sama pasangannya. Jangan juga jadikan pasangan kita sebagai pelampiasan. Ya, objek penderita gitu, kasihan. Karena masalahnya kan di diri kita sebenarnya. Betul, iya. Dan kalau misalnya masalahnya justru datang dari pasangan kita, ya diajak bicara, dibuat mengerti apa yang ingin kita lakukan, apa yang misalnya membuat kita jadi nggak nyaman gitu kan, supaya pasangannya ngerti. Karena gimana pun pasangan itu, mau suami mau istri itu bukan orang yang bisa baca pikiran, ya kan. Jadi kalau kita nggak sampaikan, dia nggak tahu apa yang kita rasakan gitu. Nah, amit-amit juga kalau misalnya pasangan kita itu ternyata sampai melakukan yang namanya perselingkuhan, pengkhianatan, terus udah gitu nggak mau berubah lagi, itu jadi habit. Itu banyak baby yang begitu, ngeri tahu. Jadi habit dan harus disembuhin dulu itu. Itu penyakit loh sebenarnya, ya kan, karena udah jadi sesuatu yang berulang-ulang terjadi tuh, aku bilang itu termasuk mungkin penyakit mental juga gitu ya. Jadi dan selalu yakin bahwa kalau dia benar-benar sayang sama kamu atau sayang sama kita, dia nggak akan pernah
ingin nyakitin kita. Dan pasti akan jagain dan sayang sama kita dengan Betul. tulus ya. Ya. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa bahwa hubungan yang sehat itu dibangun dari kepercayaan dan komunikasi yang baik. Kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Yuk sama-sama belajar untuk jadi pasangan yang lebih baik. Karena cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang sepenuh hati dan tak akan terbagi. Terima kasih sudah nonton Ngode hari ini. Sampai ketemu lagi next time. Bye-bye.